Pelajaran yang dilakukan Pak Iman ini. Jadi di kelas itu Pak Iman aktivitasnya ngapain aja sih? Nah itu Ibu pantau, dan kegiatan Pak Iman pada hari ini dari awal sampai dengan akhir nanti direkam. Ya oleh karena itu Ibu minta dukungan dari siswa semuanya agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan nantinya Pak Iman lulus dari program pendidikan guru penggerak dan mendapatkan nilai yang baik, nilai yang bagus. Nah, walaupun kegiatan belajar hari ini dipantau, tapi Ibu minta kalian tetap seperti biasa saja, ya seperti biasa di kelas, seperti biasa dengan Pak Iman belajarnya. Jadi nggak usah grogi, nervous dan lain-lain. Ya, demikian yang Ibu sampaikan. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Pakai YesYes gak? Yes. Kita udah lama banget ini nggak ketemu ya, Masya Allah. Baru sehari ya? Udah 4 hari. 4 hari sama Sabtu Minggu dihitung. Ya. Oke, kita akan belajar tentang dasar-dasar kejuruan. Sebelumnya, Pak Iman mau nanya, kemarin kita udah belajar apa? Apa? Minggu-minggu sebelumnya? Teknopreneur, terus? Wirausaha, terus apa lagi? Adobe, terus? CorelDRAW, Photoshop. Udah bisa semua? Alhamdulillah udah bisa. Alhamdulillah berarti kita udah lulus ya. Besok gak sekolah. Ya, ntar Sabtu Minggu nggak sekolah, tenang. Ntar pada saat Maulid Nabi juga nggak sekolah ya. Ya, tanggal merah. Oke. Selanjutnya kita akan nanya dulu Pak Iman tadi kabar. Ada yang lagi sakit hari ini? Sakit hati. Ya tolong, kalau yang sakit hati biarin aja ya, masih banyak ikan-ikan di laut. Nah, jadi pacarannya sama ikan. Ya sama buaya ya. Nah, buaya itu cowok apa cewek? Cewek. Lah buaya. Oke. Cukup tahu ya ya. Nah, dari seharian ini kalian kan udah belajar ya di sekolah di SMK 49. Kira-kira ada gak hal yang menarik yang kalian temukan di sekolah ini atau pada saat pembelajaran? Ada yang mau cerita? Satu orang, 2 orang? Hal yang menarik? Tadi kayaknya habis panen ya? Iya. Kita mesti kangkung. Panen kangkung? Iya. Besok kita makan-makan. Besok mau. Kenapa harus besok sih? Oh, ada bapak ya baru panen. Iya. Ada bapak ya? Panennya baru. Pak Iman nggak ada loh besok. Sengaja ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah berarti masuk semua ya. Nah, sebelum kita mulai kita ice breaking dulu. Oke? Ice breakingnya itu adalah tebak gambar. Ya. Tebak gambar. Ya. Yang pertama, kalau ada yang bisa langsung angkat tangan terus sebutkan kata-katanya apa dari gambar tersebut. Ada yang udah tahu kan tebak gambar kan? Tahu ya? Misalkan ada gambar A terus disilang apa segala macam. Oke? Kira-kira ini apa? Petenis handal. Wih, dikasih tepuk tangan dong buat Najwa. Petenis handal, betul ya? Petenis handal. Apa yang dicoret? N ya? Itu S. S yang dicoret berarti petenis handal. Gambar yang kedua, kita ada 3000 gambar ya, tenang. Apa nih?
Apa? Ada coba angkat tangan. Tantangan seru. Kasih tepuk tangan buat Sania nih. Gambar yang ketiga. Nih kalau bisa jawab dapat hadiah. Menginap, ya. Menginap di sekolah 3 hari 3 malam. Di lapangan belakang. Oke. Yang ketiga, ini gambar apa? Apa? Gajah, betul. Ya. Keren mania ya. Ada yang jawab kupu-kupu. Ada yang jawab kupu-kupu. Tadi kenapa pikiran kupu-kupu? Ternyata gajah. Nah, sesuai enggak sesuai ekspektasi, betul. Karena kita harus berpikir di luar ekspektasi ya. Seorang desainer, kita kan nanti kamu akan jadi seorang desainer kan? Masuk DKV harus jadi seorang desainer, bukan desainer baju kayak Ipan Gunawan, bukan. Ya, bukan. Tapi desainer lebih ke arah ngedesain. Nah, itu adalah kita harus berpikir di luar Nurul Anugrah ya. Nurul ya, harus di luar nalar kita supaya apa? Supaya kita juga bisa menggunakan otak kanan. Otak terbagi jadi berapa? Dua. Otak apa aja? Kanan dan kiri ya. Tapi ini bukan sen ya. Ini otak. Takutnya kalau sen kanan belok kiri ya. Ibu-ibu. Ya, oke, calon ibu-ibu. Ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan masuk ke materinya. Tapi sebelum itu kita kuis dulu lagi ya. Hadiahnya sekarang umroh ya. Nah, pakai duit sendiri. Naik haji. Ya. Naik haji. Kita pakai kahot ya. Ada 5 pertanyaan. Kahot. Pakai handphone, buka handphone ya. Boleh pakai handphone? Nggak punya kuota? Ya, jual HP-nya ya. Jual HP. 3, 2, 1. Profesi di bawah ini berkaitan dengan industri kreatif kecuali fotografer, animator, YouTuber, dokter. Kalau nge-lag tergantung sinyal ya, sinyal masing-masing. Ini mah jawabannya gampang banget ini mah. Jawabannya apa? Dokter. Kita cek. Ada yang salah nggak nih kira-kira? Jualan motor. Animator jualan motor. Fotografer tau fotografer? Oh ya. Ah betul. Tukang foto sama fotografer beda gak? Beda nggak kira-kira fotografer dengan tukang foto? Sama apa beda? Beda. Fotografer beda. Enggak, fotografer sama tukang foto beda apa sama? Sama-sama moto, betul. Bedanya, oke, bedanya untuk fotografer itu adalah orang yang belajar ilmu tentang fotografi. Jadi kayak kalian nanti di kelas 10 semester 2 itu ada pembelajaran tentang fotografi. Nah, kamu udah belajar ilmunya, lalu kamu motret, itu disebut dengan fotografer. Kalau tukang foto itu berbeda. Tukang foto tuh kayak yang di Monas, yang di Ragunan. Nah, itu orang yang belajarnya berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan ilmu di bangku duduk kayak begini atau di tempat kursus dan lain-lain.
Jadi bedanya adalah itu. Terus kalau untuk animator apa? Betul, pembuat animasi. Ya, animasi yang terkenal apa sekarang? Anime. Ini Upin Ipin ya, itu salah satu animasi. Bobo Boy ya. YouTuber tahu YouTuber? Ya, itu salah satu profesi yang sekarang ya. Sekarang banyak digeluti ya. Siap. Nah, kalau dokter apa? Bukan industri kreatif ya dia ya, pakai nanya. Oke, lanjut. Wih, di Sasa. Mana Sasa? Guys. Diam-diam di belakang dia. Soal yang kedua, industri kreatif merupakan awal dari aktivitas ekonomi berkaitan dengan penciptaan. Industri kreatif juga sering disebut ekonomi kreatif, ekonomi industri, ekonomi sosial, dan ekonomi kultural. Apa ya? Sabun ekonomi. Itu udah jelas jawabannya. Jangan kebanyakan mikir, diklik. Oke. Demi Allah, apa-apa dah. Gak apa-apa dah. Ekonomi kreatif ya. Nah, jurusan kita itu masuknya ke dalam ekonomi kreatif. Ya, dulunya multimedia itu di bawah bidang teknologi informasi dan komunikasi. Karena sekarang multimedia dihapus, diganti boleh jadi animasi, boleh jadi grafika, atau ke DKV itu berubah ke seni dan industri ekonomi kreatif. Gitu. Oke? Ada yang jawab ini nih, ekonomi industri ya? Ekonomi sosial. Ekonomi sosial. Kita lanjut yang ketiga. Wait, yang pertama Zaza. Sasa turun ya. Yuli pakai ya? Yulia. Oke, termasuk udah kreatif nih. Wis, kita soal yang ketiga. Contoh hasil dari industri kreatif saat ini yaitu meja, kursi, perancangan desain kemasan atau packaging, sepatu. Ini mah gampang ya. Yes. Betul. Nah, ini adalah perancangan desain kemasan. Desain kemasan tuh seperti apa? Packaging ya. Kayak contoh misalkan apa? Sabun ekonomi itu kan ada kemasan plastik ya kan. Nah, itu didesain oleh orang-orang kita. Ya, orang industri ekonomi kreatif adalah ngedesain itu. Nanti kalian akan belajar tentang desain brief, desain packaging, kemasan, dan lain-lain. Oke, kedepannya akan belajar seperti itu. Kita lihat nilai yang paling tinggi. Wih, di masih Zaza, beda 10 poin dong sama Sasa nih. Rehan naik 3, wis, Rehan. Lanjut, skor. True or false? Soal nomor 4. Praproduksi terdiri dari perancangan, rencana produksi, dan persiapan sumber daya produksi, baik manusia maupun material. True or false? Nggak tahu. Nggak salah. Yang penting jawab dulu. Iya. Oke, adalah true ya. Benar. Ya Allah, ya Thayyibah. Ya, di dalam produksi kita ada 3 tahap. Tahap pertama adalah praproduksi. Praproduksi itu berancang, ngedesain apa aja yang akan kita kerjakan. Habis itu adalah produksi. Produksi itu pada saat pembuatan. Lalu yang ketiga adalah pasca produksi. Pasca produksi itu berarti kita evaluasi dan lain-lain. Ke arah sana, evaluasi produk. Oke, lanjut yang ketiga. Wis, Zaza tetap memimpin nih. Zahra nih. Lanjut ke soal terakhir. Upaya-upaya dalam melaksanakan operasional konsep industri hijau. Merah, bahan baku diupayakan dari bahan baku yang dapat diperbarui. Yang biru, pembangkit dan pemanfaatan energi secara efisien. Kuning, penggunaan peralatan produksi yang tidak banyak menghasilkan limbah baik cair. Yang hijau, mengupayakan pada hasil produk yang merusak lingkungan.
Jawabannya adalah Ya hijau lagi. Yes benar. yes, benar. Ya, ibu-ibu pengajian. Lagi. Ya. Oke. Nah, ini adalah jadi pada saat kita membuat sebuah industri ekonomi kreatif, kita juga harus memikirkan lingkungan supaya lingkungan kita adalah hijau. Contohnya apa? Tidak ada pencemaran limbah lingkungan kan. Terus habis itu adalah apa lagi? Buat bikin hijau, sampah plastik dan lain-lain ya. Oke, kita lihat nilai yang wis masuk podium siapa nih? Juara 3. Sipa, kasih tepuk tangan buat Sipa. Zaskia ya? Wih deh. Oli. Iya. Ini yang tadi dari level 1 apa Zahra, terus habis itu tiba-tiba disalib sama Oli. Wih, luar biasa. Iya. Nah, kata Ayah, jangan ngelihat orang dari covernya doang, tiba-tiba dia nyalip. Wih, mantap. Oke, boleh kembali ke tempat duduk ya. Ya, terima kasih. Selamat ya, Oli. Iya, nanti jualan Oli. Oke. Pak Iman mau melihat memperlihatkan salah satu video ya tentang pemateri kita. Silakan disimak baik-baik videonya. Kalau ada yang nggak kelihatan lagi boleh ke depan lagi. Nah, ini lagi kita perjuangkan juga ya di dalam sekolah kita ya. Oke, boleh disimak. Kelihatan nggak yang di belakang? Apa mau dimatiin lampunya? Matiin coba ya. Siapa yang tidak kenal plastik? Hampir semua barang yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari plastik, seperti kemasan makanan, botol minuman, kantong belanja, mainan, peralatan rumah tangga, elektronik sampai kendaraan. Lengkap itu. Bahan plastik memang bahan yang cocok dibuat bermacam barang karena ekonomis alias murah, ringan, tahan lama dan mudah dibentuk. Tapi ternyata di balik manfaatnya, plastik itu membawa banyak efek samping yang berbahaya. Dan lagi karena plastik ada di mana-mana, bahaya yang dibawanya juga menyebar di mana-mana. Bayangkan, bahan kimia berbahaya plastik sudah ada di dalam tubuh kita sendiri. Lalu kalau sudah begitu, apakah berbahaya bagi kesehatan? Ya jelas dong. Banyak sekali penyakit berbahaya seperti kanker dan cacat janin yang dapat diderita jika kita terus-menerus terpapar asap plastik. Wah, pokoknya menyenangkan sekali bahaya sampah plastik ini. Makanya kita harus tahu ya apa itu plastik, kenapa bisa berbahaya dan apa saja dampaknya jika tidak dikelola dengan baik. Plastik dibuat pertama kalinya pada tahun 1862 oleh Alexander Pope. Waktu itu bahannya alami, yaitu berupa selulosa dan diberi nama paksain sesuai nama penciptanya. Tapi paksain kurang diminati karena harganya yang mahal. Para ilmuwan akhirnya terus berusaha untuk mengembangkan bahan plastik. Sampai pada tahun 1907, seorang ahli kimia Amerika, Leo Henry Becquerel, berhasil membuat plastik sintetik pertama dari minyak bumi yang dinamai dengan bakelite. Dari sini, berbagai jenis plastik sintetik lainnya ditemukan dan dibuat untuk berbagai keperluan. Kata plastik sendiri berasal dari bahasa Yunani plastikos, yang berarti lentur dan mudah dibentuk. Untuk digunakan, biji plastik dicampur dengan berbagai bahan aditif atau bahan tambahan untuk meningkatkan manfaatnya. Plastik akhirnya terus berkembang pesat karena memiliki banyak keunggulan: ringan, tahan lama, anti karat, tahan air, murah, dan praktis. Maka dalam waktu singkat, plastik menjadi idola baru menggantikan logam dan kayu untuk berbagai kebutuhan.
1959, ilmuwan asal Swedia Sten Gustaf Ullrich membuat kantong plastik untuk menggantikan kantong kertas. Tujuannya agar lebih ramah lingkungan karena pembuatan kantong kertas harus mengorbankan batang pohon. Selain itu, pembuatan kantong plastik juga memerlukan energi yang lebih rendah. Semakin lama penggunaan plastik semakin meningkat karena industri semakin maju dan jumlah manusia semakin banyak. Sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan kebiasaan dan kesadaran lingkungan yang baik. Kini orang-orang menggunakan plastik hanya untuk sekali pakai dan setelahnya langsung dibuang. Kantong kresek, botol atau gelas plastik minuman, plastik kemasan dan sedotan, semuanya terbuat dari plastik. Hasilnya, sampah plastik menumpuk dan tersebar di mana-mana. Beberapa jenis sampah plastik sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali jika penanganan dan pengolahan sampah dilakukan dengan baik. Ada yang bisa dilebur dan dibuat plastik kembali atau benda lainnya. Ada yang dijadikan bahan campuran aspal, ada juga yang diolah menjadi bahan bakar. Namun di Indonesia sendiri baru sekitar 10-15% sampah plastik yang diolah kembali. 60-70% tertimbun di tempat pembuangan akhir dan sisanya terbuang ke lingkungan. Bahkan sekitar 50% sampah yang ditemukan di laut adalah sampah plastik. Mengapa ini berbahaya? Karena plastik merupakan bahan yang sulit terurai secara alami di lingkungan. Kalau kamu membuang plastik hari ini, maka sampai kamu memiliki cucu atau bahkan cicit, sampah plastik tersebut masih ada atau bahkan tetap utuh. Plastik membutuhkan waktu puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun untuk bisa terurai di lingkungan. Sebelum terurai, volume plastik yang menyebar di mana-mana menimbulkan banyak masalah bagi lingkungan dan makhluk hidup. Wah, serem juga ya. Teman kece mau tahu apa aja bahaya sampah plastik lainnya? Simak di video bagian kedua. Jangan lupa kalian juga bisa latihan soal tentang pengolahan sampah dan pelestarian lingkungan di website kejarcita.id. Kejar kita, kejar ilmu, raih kita. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat kejar ilmu. Sampah plastik berbahaya nggak kira-kira? Apa bahayanya? Mencemari lingkungan, terus menambah limbah, apa lagi? Merusak ekosistem, merusak kesehatan. Kira-kira terurainya berapa lama sampah plastik? Ratusan tahun ya, ada yang 20 tahun tadi. Sedotan itu 200 tahun, sama botol plastik itu 450 tahun, kurang lebih segitu. Nah, kalau kita terus-terusan menggunakan sampah plastik, akibatnya apa? Lingkungan cemar, terus lingkungan kotor, dan kita nggak ada yang tahu nantinya sampai turunan kita yang keberapa masih ada sampah plastik. Berarti kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk mengurangi hal itu? Menggunakan Tempat makan, tumbler, dan bawa tote bag. bawa tote bag. Yang lain udah pada bawa kira-kira? Bawa tumbler? Woi, kasih tepuk tangan dong buat yang bawa tumbler. Selain tumbler apa tadi? Tempat makan, bawa tempat makan semua? Kasih tepuk tangan lagi buat yang bawa. Luar bioskop ya. Terakhir apa? Bawa tote bag juga? Oh, iya. Ada yang nggak bawa? Kenapa nggak bawa? Nggak bawa makan? Oh, dimasukin ke tas, bisa. Ya nggak apa-apa, yang penting adalah jangan sampai udah bawa tumbler, udah bawa tempat makan, tapi pakainya plastik. Nah, itu yang nggak boleh ya. Maka dari itu kita coba untuk jangan sampai kita membawa plastik. Mulai dari kelas ini. Bisa? Bisa. Oke, sip, mantap. Nah, selanjutnya kita ganteng banget ya. Nggak apa-apa, kalau nggak ada yang muji, kita muji diri sendiri. Ya. Sama kita nih sekarang. Nah, kita akan mempelajari tentang life cycle product, industri sampai recycle. Jadi kita akan mempelajari bahwa daur ulang sampah dan segala macam tuh kita harus di daur ulang ya. Di depan, kalau kamu mungkin melihat,
ada botol tuh yang gede banget. Nah, itu dulu adalah salah satu program dari guru kita ya, yang mengikuti guru penggerak juga. Dia kalau masukin sampah ke situ kamu bisa mendapatkan uang. Udah tahu belum? Belum. Nah, besok-besok itu ada barcode. Barcode-nya scan. Bisa nanti dapat uang dari situ. Kalau memasukkan sampah plastik. Bukan sampah plastik ini ya, maksudnya ya lebih ke arah botol, bukan sampah plastik bekas gorengan atau bekas itu beda. Ini yang lebih bisa dijual kembali. Belanda juga ada kayak sistem gitu. Di Belanda. Wih, udah pernah ke Belanda ya, Ay? Oh, belum. Tapi lihat di mana? Video. Wih, mantap. Keren tuh. Kasih tepuk tangan dong buat Aya. Ya, di Belanda juga memang sudah ada ya. Di Indonesia juga udah mulai. Nah, sekarang kita coba ayo galakan di 10 DKV 2 tidak ada sampah plastik. Ya. Ini adalah yang kita akan pelajari hari ini ya. Lalu selanjutnya tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik atau kamu ya mampu membuat poster tentang life cycle produk industri sampai risk dan recycle. Nah, jadi kita akan kampanye dilarang membuang sampah sembarangan, terus juga sama dilarang menggunakan plastik, sampah plastik. Oke, dengan cara apa? Dengan cara membuat alat makan dan segala macam. Nah, kita sebagai seorang desainer atau desain grafis, kita akan membuat media publikasi, poster. Poster itu bisa ditempatkan di mana saja? Di media sosial, di mading. Nah, nanti hasil dari kalian bisa ditempel di mading sekolah. Oke? Dikasih nama, jangan lupa ya. Biar ada, oh ini hasil karyanya siapa. Oke? Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Apakah kamu sering melihat sampah di sekolah kita? Sering. Apakah kalian mengikuti aturan tidak membawa sampah plastik pada sekolah kita? Tuh. Udah lumayan bagus nih ya. 10 DKV 2. Berarti kita akan mensosialisasikan itu ke orang-orang yang masih membawa plastik. Kalau misalkan nanti ada teman kalian yang bukan di kelas ini ada sampai bawa sampah plastik, kalian bisa menegur atau ngobrol atau ngomong, besok-besok jangan bawa sampah plastik dong dan lain-lain. Nah, silakan membuat poster tentang pelarangan sampah plastik. Duduknya silakan berkelompok. Sudah? Kelompok 1 ada? Mana kelompok 1? Oke, 4 orang ya. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, oke, 7, 8. Oke, sip. Kalau udah duduknya per kelompok, nanti boleh bangkunya digeser, nggak apa-apa. Bangkunya digeser. Kita akan diskusi dulu tentang konsep poster. Jadi setiap pembuatan poster atau media yang akan kita publikasikan itu harus mempunyai tujuan. Sasaran kita siapa? Warga sekolah. Oke. Terus yang kedua adalah tujuan kita apa? Mengurangi sampah plastik. Berarti itu kan tujuan kita. Jadi membuat sebuah poster itu harus ada tujuan, harus ada pesan yang disampaikan supaya orang itu mengerti. Ya. Oke, sekarang silakan kalian duduknya per kelompok. Boleh bangkunya dipindahin, nggak apa-apa ya. Nah, habis itu didiskusikan oleh kalian apa aja konsep yang akan dibuat di dalam sebuah posternya. Misalkan contoh botol plastik. Jangan lupa dikasih slogan juga ya. Jadi setiap kelompok harus mempunyai slogan. Oke, silakan boleh duduknya per kelompok. Dicatat ya, setiap diskusi dicatat di buku ya. Jadi biar tahu apa yang didiskusikan. Dicatat di buku biar tahu apa yang didiskusikan. Halo Septina. Kenapa? Hah? Kontrol N. Nah, ukuran posternya akan dibuat A4 ya.
ukurannya A4. Apa? Ini kebawain ya? Apanya? Kebawain. Hapus. Allah. Nih. Hah? Namanya di sini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan lupa nanti disertakan logo recycle. Recycle itu berarti yang segitiga muter itu ya. Nah, terus orang yang buang sampah, logo-logo itu ya, pada tempatnya. Kita mau nggak itu? Boleh kalau mau searching-searching di YouTube atau di Google buat referensi. Apa? Ya nama kalian aja, nama siswa ada 4 kan? Berarti di koma-koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Sania Rifani. Saya Syifa Lasyita. Saya Ria Rahmadanti. Saya Rifda Nifa Kolbi. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil dari poster kami. Di sini ada sampah plastik di sekitar sekolah. Ini adalah hasil dari slogan kami, yaitu rawatlah lingkungan sekolah, mari kita kurangi penggunaan sampah plastik. Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang memberikan ancaman serius terhadap lingkungan karena selain jumlahnya cenderung semakin besar, kantong plastik adalah jenis sampah yang sulit terurai oleh proses alam atau non-biodegradable. Sangat banyak dampak-dampak dari sampah plastik, yaitu dari penjelasan tersebut, sampah plastik menjadi sampah yang susah untuk dimusnahkan. Mengapa sampah plastik dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan? Lu yang jawab kebenaran? Ada lagi? Ya. Kenapa sampah plastik bisa menyebabkan penyakit-penyakit bagi manusia yang seperti tadi yang disampaikan? Tanya dulu. Yang satu-satu dulu aja, satu kelompok satu. Secara alami. Yang kedua. Itu gimana yang tadi yang nanya? Udah. Oke, sudah oke? Udah clear ya? Clear pentin. Bisa menyebabkan terjadi. Segang. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua siapa sih? Yuli ini ya? Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Siapa? Fania? ya dari kenapa sampah plastik bisa menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit yang ada di tadi PPT. Tadi kan kalian udah bikin project ya dalam pembuatan poster. Boleh dong sharing ke Pak Iman 1 atau 2 orang perasaan kamu dalam membuat poster tadi bagaimana? Boleh? Oliver gimana? Kan kita dikasih tema tentang tema tentang mengurangi sampah plastik. Nah, kita suruh bikin poster. Nah, dari situ kayak menggali ide kreativitas kita sendiri dalam membuat poster gitu. Mau temanya kayak gimana, mau desain kayak gimana, sketsanya juga kayak gimana, itu tergantung dari diri kita sendiri. Jadi bisa menggali kreativitas. Oke, good. Berarti bisa menggali kreativitas kalian ya. Oke, ada lagi 1 orang lagi yang mau cerita?
Fania, apa perasaan kamu pada saat tadi bikin project? Yang pertama benar apa kata Oliver. Yang kedua kita jadi tahu apa manfaat dari mengurangi sampah plastik, dan kita jadi kan kalau bikin poster nge-research kan tentang sampah plastik. Kita jadi tahu juga apa bahaya-bahaya dari tercemarnya sampah plastik, terus penggunaan sampah plastik tuh mungkin kurang bagus untuk lingkungan juga. Oke, good ya. Nah, terakhir ini Pak Iman, dengan kata-kata Fania tadi research ya, betul. Sebagai seorang desainer, ketika kita mendapatkan sebuah project, kita harus riset dulu. Bikin poster, riset dulu tentang sampah plastik. Ya, habis itu bikin logo, riset tentang perusahaan dan lain-lain. Besok atau minggu depan ya, nanti ketemu sama Pak Iman, kita akan belajar tentang pembuatan logo. Dan itu harus kita riset dulu. Bagaimana cara membuat sebuah logo yang bagus dan terbaik. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Ya, yang terakhir adalah di situ ada di LKPD, ya. Di LKPD itu ada refleksi dan hasil evaluasi ya. Silakan kamu tuliskan refleksinya. Refleksi itu berarti apa? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan diisi. Dan hasil evaluasi berarti hasil evaluasi yang tadi ya. Yang pertama adalah fact atau fakta. Faktanya saya mempelajari tentang apa, misalnya seperti itu. Fakta yang kamu pelajarin. Lalu yang kedua adalah feeling, perasaan yang tadi ya. Seperti Oliver bilang, perasaan saya setelah mempelajari ini adalah saya tahu bagaimana pengelolaan sampah, terus juga kita mengembangkan ide-ide kreativitas kita dan lain-lain. Terus finding, pembelajaran apa yang kita dapatkan? Pembelajaran tentang jahatnya sampah, misalnya seperti itu, ya. Nah, future atau penerapan yang akan kamu lakukan ke depannya. Misalkan contoh, setelah saya mengetahui bahwa sampah itu jahat ataupun sampah itu tidak baik, bahwa ke depannya saya akan menggunakan tote bag untuk membawa makanan dan lain-lain. Seperti itu, bawa tumbler dan seterusnya. Kalau sudah, LKPD-nya boleh dikumpulkan ya. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa, boleh di depan. Duduk dulu. Ingat, doa itu sama Allah. Jadi kita harus serius ya. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, kita akhiri dengan berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hati-hati di jalan.